Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai para pencari ilmu yang kece. Hari ini 11 Desember 2024, Umpam menghadirkan acara diseminasi online. Yuk jadilah bagian dari perubahan. Universitas Pamulang memiliki 4 kampus dengan lokasi yang strategis di tengah kota Tangerang Selatan dan kota Serang. Saat ini, Universitas Pamulang memiliki 10 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan total 39 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Agama Islam, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Pasca Sarjana. Universitas Pamulang menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, didukung dengan fasilitas yang representatif seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, ruang berkesenian, kegiatan mahasiswa, lab school, penelitian dan PKM. Kami kira ini tidak lepas juga pembicaraannya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Menristek Dikti kali ini, Bapak Brojonegoro. Beliau kurang lebih menyampaikan dalam kaitan eksistensi dari perguruan tinggi, di mana beliau dalam satu kesempatan pernah menyampaikan bahwa perguruan tinggi dalam konteks ini, kalau masa lalu lebih mengejar daripada pemeringkatan perguruan tinggi itu sendiri, tapi beliau menyampaikan itu memang hal yang baik, tapi harapan beliau ke depan bukan sekedar itu, tapi lebih bagaimana eksistensi dari perguruan tinggi itu bisa memberikan manfaat besar buat bangsa dan negara ini, kontribusinya yang sangat dipentingkan. Maka oleh karena itu, kaitan dengan kontribusi tadi, penelitian dan PKM merupakan satu langkah-langkah awal untuk bisa dijadikan sarana pada akhirnya berkontribusi. Sudah muncul Pak Dodi? Recording in progress. PPT saya apakah sudah ke-share Pak? PT-nya belum terlihat Ibu? Belum. Ya, baru ini. Sudah Pak? Sudah ada? Sudah, Oke, sudah ada. iya. Saya mulai ya Pak? Silakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dodi Prasada beserta Bapak Ibu dosen yang saya banggakan,
Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili tim kelompok saya mempresentasikan hasil penelitian internal kami tahun 2024 dengan pengaruh pengembangan diri dan motivasi terhadap kinerja karyawan, di mana tim penelitian kami adalah Fahmi Susanti, saya sendiri sebagai ketua, lalu anggota penelitian adalah Ibu Indi Rasari SEMM dan Ibu Laila Listiani SEMM. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap organisasi dituntut berusaha untuk mengembangkan kemampuan para pegawainya dengan mengadakan berbagai program untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan yang menjadikan fungsi organisasi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan aspek penting untuk meningkatnya kinerja dan mencerminkan kegembiraan serta kenyamanan terhadap aktivitas yang dilakukan. Dalam mengukur kinerja pegawai pada BMI menggunakan penilaian kinerja terdapat 5 aspek yang dinilai, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Adapun data pendukung penilaian kinerja pada tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Penilaian kinerja pada BMK Tangsel dari 5 aspek mengharapkan lebih dari yang dikategorikan baik, yaitu sangat baik. Di sini 5 aspek yang kita lihat tadi adalah dalam kategori baik. Meski begitu, masih ada aspek penilaian kinerja pegawai memiliki nilai terendah, yaitu komitmen. Komitmen atau tingkat kesetiaan dapat mempengaruhi pengembangan diri pegawai untuk terus berkembang di dalam suatu organisasi. Oke, untuk data pendukung selanjutnya adalah data pengembangan diri. Data pengembangan diri dari tahun 2021 sampai 2023 yang dengan jumlah pegawai 85 pada tahun 2021, 2023 jumlah pegawai 80, mutasi sebanyak 5 orang, lalu rotasi pada tahun 2021 6 orang, 2022 rotasi sebanyak 8 orang, dan 2023 sebanyak 5 orang yang melakukan rotasi. Nah, di sini masalahnya adalah pengembangan karir ini pada tahun 2021 sampai 2023 dalam melakukan mutasi adanya keinginan dari pegawai tersebut untuk dipindahkan dari unit pelaksana teknis daerah. Di dalam melakukan mutasi adanya ketidaksiapan pegawai untuk ditempatkan dari unit pelaksana teknis daerah, sedangkan dalam melakukan rotasi dipilih berdasarkan keinginan pimpinan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian rotasi yang berdampak pada ketidakefektifan pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta dapat menghambat pengembangan karir pegawai. Lalu untuk data pendukung motivasi adalah sebagai berikut. Dari 2021 sampai 2023 fasilitas mes pegawai tidak ada, asuransi kesehatan ada, asuransi kecelakaan ada, fasilitas kendaraan pegawai tidak ada, gathering ada, bonus tahunan tidak ada, uang makan ada, pelatihan pegawai ada, pengembangan pegawai ada. Untuk metode penelitian, kami melakukan pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dan pengumpulan data, teknik pengumpulan data menggunakan 2 pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, dokumentasi, dan kuesioner. Adapun populasi dan sampel, populasi adalah sebanyak 80 pegawai. Dalam menentukan sampel, kami melakukan teknik sampling jenuh, yaitu sebanyak 80 karyawan, semua di populasi kami jadikan sampel. Lalu metode analisis data ada dilakukan uji validitas, uji reliabilitas sebagai uji kualitas datanya, lalu kami lanjutkan dengan uji asumsi klasik, 4 uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan kami lanjutkan dengan uji kuantitas data, yaitu uji regresi,
lalu uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Adapun hasil penelitian, untuk uji validitas, hasil ketiga variabel dinyatakan valid. Uji validitas X1, uji validitas X2, dan uji validitas Y. Dengan kriteria R hitung lebih besar dari R table yaitu 0,215. Lalu untuk uji reliabilitas dari ketiga variabel dinyatakan reliable dengan kriteria konbrah alfa lebih dari 0,60, X1 0,864, X2 0,946, Y 0,890. Untuk uji normalitas, hasil uji normalitas data terdistribusi normal dengan dibuktikan titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Untuk uji multikolinearitas diperoleh hasil tolerance yaitu 0,456 kurang dari 1 dengan nilai VIF. Untuk pengembangan karir dan motivasi sebesar 2,192 kurang dari 10. Dengan demikian model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. Untuk hasil uji heterokedastisitas tidak terjadi heterokedastisitas dengan kriteria titik-titik menyebar tanpa membentuk satu pola tertentu. Untuk uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi Y 11,925 ditambah 0,715 X1. Lalu untuk uji analisis regresi linear sederhana X2 diperoleh persamaan regresi Y 13,995 ditambah 0,683 X2. Untuk analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi Y 8,496 ditambah 0,432 X1 ditambah 0,374 X2. Lalu uji koefisien korelasi kami dapatkan antara pengembangan karir yaitu variabel X1 dan motivasi X2 terhadap kinerja karyawan sebesar 0,814. Artinya kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Adapun untuk uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,662, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 62,20%, sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu hasil uji hipotesis selanjutnya yaitu uji T, nilai T hitung lebih besar dari T table yaitu untuk variabel X1 10,638 lebih besar dari 1,989. Lalu untuk uji T X2 nilai T hitung lebih besar dari T table sebesar 10,248 lebih besar dari 1,989. Artinya kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan untuk uji F diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F table yaitu 78,298 lebih besar dari 3,11. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengembangan karir dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Oke, seperti itu Pak. Kesimpulan udah termasuk dari hasil tadi ya Pak, atau dibacakan lagi Pak Dodi? Kesimpulannya terdapat pengaruh secara parsial antara X1 terhadap Y, pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Lalu uji T X2 terdapat pengaruh terhadap motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan untuk uji F secara simultan terdapat pengaruh antara X1 dan X2 terhadap kinerja karyawan. Terima kasih Pak Dodi dan teman-teman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fahmi Susanti yang telah memaparkan hasil materi penelitiannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada? Bila tidak ada, kita lanjut ke
dari aku. Berarti mami masuk ke